Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim rasul azim imamil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah husnul khatimah yang mudah-mudahan nanti di akhir hayat husnul khatimah. Mari kita sama-sama memuji kepada Allah dengan kalimah yang paling Allah suka. Karena kita menyadari bahwa Allah tak pernah berhenti mencurahkan nikmat kepada kita. Sekarang pun tak mungkin saya bisa bertemu dengan hadirin bisa di sini kalau bukan karena rahmat dan hidayah Allah. Padahal situasi kita sedang darurat COVID-19 ini. Untuk itu mari kita memujinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Selanjutnya malam ini malam Jumat yang mudah-mudahan malam ke-25 terjadi Lailatul Qadar malam ini. Kita baca salawat pada Nabi karena salah satu aurat zikir yang mesti kita baca pada saat i'tikaf menyongsong Lailatul Qadar, jangan lupakan baca salat pada Nabi. Penting sekali ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amin. Saya termasuk orang yang merasa beruntung dan bahagia malam ini. Oleh Allah ditakdirkan ketemu saudara-saudara kami yang pasti yang hadir di sini membawa iman dengan hati ikhlas. Yang targetnya ingin termasuk hamba Allah yang soleh, yang mudah-mudahan bebas dari murka Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya yakin yang ke masjid ini adalah orang mukmin. Kalau mukmin mudah-mudahan pasti menjadi ahli surga. Apalagi kalau malam ini malam qadar, malam mulia, malam ketetapan menurut keterangan yang kita baca. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kata amrun itu kalau menurut Ustadz guru kita ini ya, berbentuk nakirah, mengandung turun malaikat Jibril bersama malaikat itu di komando membawa misi dari Allah akan menetapkan amrun min umuri dunya wa al akhirah. Nasib kita mudah-mudahan tahun depan lebih baik. Amin. Dan kita mintakan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang. Amin. Urusan akhirat hanya dua kemungkinan. Ada orang yang mukmin modal kita rajin ibadah, saat itu juga insya Allah ditetapkan sebagai ahli surga. Orang yang keder di malam qadar, malam mulia ini masih ngalajur nafsu umar amarah, berbuat maksiat, apa boleh buat. Tatkala Allah melaporkan kegiatan mereka, sudah pasti mereka ditetapkan sebagai orang yang celaka untuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ucapan ini harus terus berkumandang selama Ramadan, terutama pada malam i'tikaf. Mintalah dengan sungguh pada Allah. Kemudian yang kedua yang bikin kita gembira adalah sampainya Islam dan Quran pada kita.
Karena ini adalah aturan Allah yang maha sempurna, yang maha kasih, maha penyayang. Dia yang membuat aturan untuk manusia bukan untuk kepentingan Allah. Allah sih tidak punya kepentingan apapun karena Allah maha kaya. Tapi justru karena ingin manusia selamat dunia akhirat, Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, lengkap dengan ajaran Islamnya. Dalam surat Al-Quranul Karim surat Yunus ayat 57 berbunyi, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Hei sekalian manusia, yang diseru seluruh manusia ini, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun, pepeling, pelajaran, peringatan, mir rabbikum, dari Rabb kamu yang mencipta kamu, yang mengatur kamu, yang memiliki kamu. Dia yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk kita, maka tidak ada alasan buat kita untuk menolaknya. Karena yang membuat maha sempurna, maha sayang kepada kita, dan pasti ini yang terbaik untuk kita. Dia tahu apa yang bagus buat manusia supaya selamat di akhirat. Lalu di dalamnya syifa lima fis sudur, akan menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam hati. Malah semua ulama sepakat bukan hanya penyakit hati, penyakit zahir pun bisa selamat insyaallah. Wa huda wa rahmah, dia adalah petunjuk, wa rahmah, dan rahmat dari Allah lil mu'minin, bagaimana jelas ini kasih yang Allah. Untuk itulah barangkali kita akan dinilai oleh Allah sejauh mana sikap kita menerima peringatan ini, ajaran ini, petunjuk. Apakah ada gembira atau enggak ini? Dipikirnya aku Allah, dipasihan Al-Quran, dipasihan petunjuk untuk keselamatan kamu dunia akhirat. Mudah-mudahan kita gembira. Amin ya rabbal. Ayat berikutnya Allah berfirman, Qul, katakan oleh Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada mereka, dengan anugerah Allah, yaitu menurunkan Quran, wa birahmatihi, dengan Islam lengkap, fabidzalika, dengan itulah kamu harus falyafrahu, bergembiralah. Huwa, dia, apa yang dianugerahkan Allah ini, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Bayangkan, kalaulah kita mengumpulkan emas perak 1 ton aja, belum tentu jadi jaminan bisa selamat di akhirat. Belum tentu kita masuk surga karena emas 1 ton. Begitu pula kalau kita dianugerahi uang dolar 1 triliun misal, nggak jadi jaminan. Tapi dengan kita menerima Islam, terpilih saja sebagai hamba Allah, menerima Al-Quran, insya Allah kita akan diangkat. Allah turunkan Quran ke bumi pada malam qadar itu. Tiada lain, rahmat untuk umat manusia supaya bisa kembali hidup di surga nanti. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma arhamna bil Quran, amin. Allahumma arhamna bil Quran, amin. Mudah-mudahan. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terpilih mewarisi Quran. Nah ini, kalau bahasa terpilih berarti tidak sembarangan ini. Nah inilah pertanyaan 2. Pertama, apakah kita gembira dengan Islam Quran ini? Atau hare-hare, malah merasa beban, merasa takut? Insya Allah jamaah Husnul Khotimah gembira. Gembira? Gembira? Siap nyambut. Nah, itulah sebabnya saum diwajibkan Ramadan, karena Quran diturunkan Ramadan. Nanti di akhir Allah akan melihat siapa yang berhasil menggapai takwa itu. Ternyata tolak ukur untuk melihat keberhasilan seseorang takwa tiada lain adalah mudah-mudahan kita menjadi orang yang gembira, siap menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup. Siapa orang yang tidak siap menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup, dia menganggap aturan
hubungan dengan Allah saja yang perlu diatur dengan agama. Sementara urusan hidup, berpolitik, bermasyarakat, dagang, ayatama kumadinya, Masya Allah. Dia tidak akan pernah mendapat janji dikembalikan ke surga. Tetapi kita yang oleh Allah dianugerahi terpilih merisi Quran, insya Allah kita mengimaninya, kita siap, insya Allah mereka itulah umat Muhammad. Untuk itu kita ukur dengan surat Fatir ayat 32. Apakah kita termasuk yang terpilih? Dengan Ramadan kita menggandakan kegiatan saum dengan terus menerus selama Ramadan mengkaji, menggali, tadabbur Quran, yang akhirnya tidak ada pilihan lain untuk hidup selamat akhirat kembali kepada Quran. Itulah fitrah yang sesungguhnya sebenarnya. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha." Shadaqallahu adzim. Kemudian Quran ini oleh Allah diwariskan kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih, kata Allah. Moga-moga yang hadir di Husnul Khotimah tiap malam tarawih terus tadarus, terpilihlah mereka sebagai pewaris Al-Quran. Amin. Lalu yang mewarisi Quran ini Allah sudah tahu kelasnya. Akan terjadi 3 tingkatan. Pertama, faminhum zalimul li nafsihi, ada orang yang sudah terima Quran, Islam sudah sampai kepadanya, tapi belum sepenuhnya perintahnya dijalankan, belum sepenuhnya larangan ditinggalkan, malah yang makruh masih diembat. Dia ngaku sebagai orang yang saum, ternyata waktu buka masih ngerokok. Malah rokok ini belum tentu halal, Pak. Maaf. Hukum yang paling ringan makruh kata ulama. Lebih jauhnya haram. Masa kita buka dengan rokok? Maaf ini. Itu zalimun li nafsi itu. Masih zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid. Ada yang sudah naik kelas. Dia sudah betul-betul berusaha menjalankan perintah. Dia berusaha meninggalkan larangan. Tapi masih kurang. Dia masih yang sunat belum sempurna. Yang makruh masih diembat. Kalau yang tadi, yang zalimul li nafsi malah kewajiban masih banyak yang ditinggal, larangan masih diembat. Nah, jadi beda kelasnya. Kemudian golongan elitnya ini mudah-mudahan ini keluarga Husnul Khotimah sampai di sini dengan izin Allah. Wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka adalah orang yang sudah selalu leading terhadap segala kebaikan. Dia selalu tidak mau kalah sama orang lain dalam kebaikan. Yang lain belum zakat, dia udah duluan. Yang lain menunggu adzan ke masjid, dia sebelum adzan udah di masjid. Pokoknya sabiqum bil khairat. No wajib sudah penuh. Larangan Quran ditinggalkan sepenuhnya, yang makruh juga ditinggalkan, yang sunat tidak ada yang ketinggalan, bahkan dalam urusan yang mubah saja dia hanya cukup seperlunya, tidak berlebihan. Mudah-mudahan seperti itu kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibnu Abbas berkomentar, alladzi arasna min ibadina itu hum ummatu Muhammad. Tiada lain adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau mengatakan sabiqum bil khairat. Kalau sudah sampai kelas sabiqum bil khairat bakal masuk surga tanpa dihisab. Amin. Sementara orang yang masih muktasid di bawah itu, dia akan masuk surga dengan rahmat Allah karena dihitung lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Kemudian yang ketiga, ini yang zalimul li nafsi, tetap dia juga bakal masuk surga, tetapi masuk surganya justru dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau menjadi manusia yang terpilih mewarisi Quran, insya Allah semuanya akan menjadi ahli surga. Siapa yang menerima konsep Al-Quran, Quran akan menuntun ke surga. Siapa menolaknya, maka orang itu akan dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Tadinya kalau waktunya panjang karena ini dalam darurat COVID, ya, ada teguran dari Allah kalau lalai belajar Quran. Apalagi ada bahaya kalau kita berpaling dari Al-Quran.
Ayat-ayat itu lain kali saja kita bahas. Untuk sekarang evaluasinya, tanya diri, gembira tuh dengan Al-Quran dan Islam. Apakah kita sudah termasuk yang berisi Quran atau belum? Makanya saya yakin jamaah Husnul Khotimah tidak seorang pun yang tidak pernah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tiada hari tanpa Quran. Terutama di 10 hari terakhir ini. Kesempatan untuk mengevaluasi diri dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah merahmati kita. Mari kita berdoa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pewaris Al-Quran ini jangan khawatir, dikubur Quran akan menjadi temannya. Tatkala diadili nanti dihisab, Quran akan membela kita insya Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapannya. Moga-moga kita tetap dalam jalan yang diridhoi oleh Allah, bisa bareng sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa taruh di sini karena saya harus di rumah saja, keluarga menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.